Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam kasih pemeliharaan Tuhan di pagi yang indah ini. Saat ini seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, Jumat 12 Agustus 2022. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, yang empunya seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk nikmat kasih yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Tuhan boleh memelihara kami dalam sepanjang malam lamanya, dalam peristirahatan kami. Sehingga di pagi yang indah ini, Tuhan pun memperkenankan kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat kuat dan penuh dengan semangat untuk melanjutkan aktivitas kami. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin firman Tuhan. Tema dari bacaan kita ini ialah bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam tekanan. Ada 3 kebajikan Kristen yang selalu diajarkan bagi kita, yang juga selalu menjadi pegangan kita dalam kehidupan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman artinya mendasarkan kehidupan pada anugerah Tuhan. Pengharapan yaitu melihat jauh ke depan terhadap penggenapan janji-janji Allah yang setia. Dan kasih adalah praktek iman dalam hidup sehari-hari. Pada nas ini, penulis surat kepada orang Ibrani mengungkapkan alasan-alasan agar pembacanya, yaitu orang Ibrani, juga kita yang sekarang ini membacanya, untuk tetap bertekun dalam iman dan tetap bertahan dalam tekanan. Penulis mengingatkan bahwa mereka sudah ada di dalam terang, ayat 32,
Penderitaan yang datang kepada mereka sebenarnya menunjukkan kesejatian iman mereka. Semua pengorbanan kasih mereka dalam mengikut Kristus, semua penderitaan yang mereka terima itu adalah karena iman kepada Tuhan, dan juga semua pengharapan mereka akan keselamatan yang akan diperoleh adalah tanda mereka tetap bertahan dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Penulis surat ini tentu tahu keadaan jemaat Ibrani. Ia mengetahui penganiayaan dan tekanan yang harus dialami oleh jemaat Ibrani sejak mereka percaya kepada Kristus. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang telah mengguncangkan iman mereka. Oleh sebab itu, penulis memperingatkan mereka untuk tetap bertekun apapun yang terjadi. Sebab ada pengharapan yang jauh lebih besar dan sangat berharga. Seperti yang disampaikan dalam ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya. Tentu memerlukan ketekunan untuk menantikan dan memperoleh janji Tuhan yang sangat indah itu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 37 juga 38, bahwa mereka sudah ada di bagian akhir perjalanan iman mereka. Dan sedikit waktu lagi Kristus akan datang dan menyempurnakan semua perjuangan iman anak-anaknya. Namun semua itu akan sia-sia kalau pada akhirnya menyangkal Kristus. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah terus bertahan dan bertekun dalam iman, kasih, dan pengharapan dengan selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pun dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bahwa tak dapat kita pungkiri kehidupan kita sebagai orang percaya pun akan selalu diliputi oleh berbagai tekanan-tekanan hidup. Tetapi dengan keyakinan untuk tetap bertahan, tetap bertekun dalam iman, akan selalu menguatkan kita dalam menanti janji penyertaan Tuhan untuk menghadapi berbagai pencobaan, berbagai tekanan hidup. Tuhan Yesus sendiri dalam kasih, juga dalam kuasa-Nya, akan memelihara kita yang tetap setia kepadanya. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, itu akan memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai tekanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu memelihara persekutuan kita, selalu memelihara hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, agar iman kita terus bertumbuh, terus diteguhkan, kasih makin kita nyatakan dalam kehidupan kita, dan pengharapan yang tidak meredup untuk tetap bertahan dalam tekanan. Pimpinan Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memelihara kita untuk terus meneguhkan iman kepercayaan kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kesempatan yang diperkenankan bagi kami di pagi ini. Kami boleh dimungkinkan untuk mendengarkan, untuk membaca, serta merenungkan firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Sekiranya boleh mengambil bahagian dalam hidup kami masing-masing, menjadi pengingat, menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ajar kami dalam keterbatasan kami ya Tuhan, untuk terus memelihara persekutuan kami dengan-Mu. Semoga
iman kami terus dikokohkan, terus diteguhkan untuk menjalani hidup karunia Tuhan ini. Ya Bapa di sorga, kami bersama-sama orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati setiap usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh mereka, oleh keluarga, juga oleh para medis. Sekiranya semuanya itu dapat menjadi saluran kesembuhan bagi mereka, kesembuhan hanya daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami senantiasa menopang dalam doa orang tua kami dalam usia yang lanjut. Tuhan kiranya senantiasa menguatkan orang tua kami dalam kelemahan mereka secara fisik. Semoga selalu diteguhkan iman kepercayaannya dan senantiasa menyadari bahwa Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka dalam usia yang lanjut ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bersama umat-Mu yang sedang dalam usaha, dalam pekerjaan, juga dalam studi. Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka, apapun yang boleh dikerjakan. Semoga semuanya boleh berkenan bagi Tuhan, juga boleh bermanfaat bagi kami sekalian, dan selalu bersandar kepada Tuhan untuk segala hal yang kami lakukan. Pun bagi saudara-saudara kami dalam perjuangan mencari pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati usaha yang dilakukan. Tuhan berikan hal-hal yang dibutuhkan, perlengkapilah. Semoga di waktu mendatang, waktu yang Tuhan telah tentukan, doa mereka, doa kami semua boleh terjawab, sehingga boleh mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ya Bapa di sorga, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan juga kesehatan. Semoga boleh melanjutkan aktivitas dengan baik, pekerjaan dengan baik, dan dapat berkenan bagi Tuhan saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat dalam kehidupan kami yang mendukakan hati Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.